perpajakan yang tidak melenceng, dan efeknya adalah tidak tidak jauh berbeda dengan hasil yang dibuat oleh orang pajak ya, petugas pajak ketika menghitung ulang benar nggak bayar pajaknya gitu ya. Oke, kemudian ya, nah peruntukannya akuntansi pajak ini adalah menghitung ya PPh yang dibayar nanti ketika akhir tahun, dan di beberapa kasus ada yang menghitung PPh masanya juga ya. Jadi ada PPh tahunan, ada PPh masa. Lebih ke condong ke sana. Oke. Laporan yang sering di otak-atik gitu ya, yang dilihat dan dipelajari oleh petugas pajak adalah laporan keuangan, laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Jadi di Undang-Undang KUP itu seminimal mungkin wajib pajak itu punya dua laporan ini. Oke, ini semua sudah tahu karena ini sudah dipelajari waktu Anda mengontrak mata kuliah pengantar akuntansi 1 ya. Nah, ini jangan sampai lupa ya. Ini jangan sampai lupa. Ini jangan pula nanti ada yang lupa, oh aset itu di mana posisi normalnya gitu ya. Utang di mana gitu ya. Nah, di dalam KUP, di Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan, ya, pasal 28 itu menyebutkan, ya, sekurang-kurangnya mereka memuat adalah harta, kewajiban, modal, berarti ini laporan posisi keuangan, kemudian yang kemudian penghasilan dan biaya, artinya ini laporan laba rugi. Nah, serta nanti ada penjualan dan pembelian. Ada erat kaitannya di mana? Erat kaitannya nanti di PPN. Ya. Jadi, ketika kita melakukan penjualan, logikanya PPN yang kita keluarkan, ya, atau PPN yang kita pungut. Mungkin sudah belajar ya tentang PPN keluaran, PPN masukan, udah belajar belum? Saya tanya satu-satu. Oh, gitu. Ninda Lupita ada? Ada Bapak. Nah, PPN keluaran itu apa, Ninda? Ya. PPN keluaran itu pajak yang dikenakan saat melakukan penjualan. Oke. Saya kasih cash. Sebentar. Nanti saya tanya sama Ninda. Nanti kalau pertanyaan ini nggak sanggup, boleh Ninda lempar ke temannya, ya. Benin? Iya, Tadi Pak. pajak keluaran itu pajak yang apa tadi? Yang dipungut saat Yang penjualan, dipungut saat melakukan penjualan. saat melakukan penjualan. Oke. Ini PT ABC. Ini sebagai penjual. Oke, dia juga berstatus PKP, pengusaha kena pajak, menjual barang dagangnya ya, senilai P100 juta ke bank Oke, PPN tarifnya 11%. Ini kira-kira jurnalnya apa? Mohon maaf Pak, slide-nya belum berganti. Jadi soalnya Oh tidak iya, terlihat. siap. Sudah? Sudah berganti? Sudah Pak. Oke, pajak keluarannya adalah tadi yang disampaikan sama temennya, pajak yang dipungut saat melakukan penjualan.
Nah, pertanyaan saya adalah PT ABC sebagai penjual, dia statusnya juga PKP, menjual barang dagang senilai 100 juta ke Bank Mandiri. Ini kira-kira jurnalnya apa? Penjualannya tunai. Apa jurnalnya? Apa tadi? Kok hilang orangnya? Ninda. Apa nih? Kalau nggak sanggup, geser ke temannya nih. Kalau salah juga nggak apa-apa nih. Misalnya pas pada penjualan dan PPN keluaran. Kas, Pada penjualan lalu bawahnya PPN keluaran. PPN keluaran. Ya. Kasnya berapa? Kasnya berapa? Kasnya berapa, Ninda? Bentar Pak, mesti ngitung PPN-nya. Masya Allah. Pakai kalkulator kah? Hitungnya. Bisa, Ninda? Kalau nggak, saya geser ke temannya. Digeser ke teman aja deh Pak. Nah, Sri, Sri Natalia yang pakai topi merah. Sri. Kalau apa Pak? Kalau misalnya jurnalnya kayak gitu kasnya berarti 100 juta. Hmm? Terus terus penjualannya itu 89 juta. PPN keluarannya 11. Tapi saya ragu sih Pak, kok karena kan BUMN. Lupa. Ini jadi 11 gitu ya. Iya, tapi saya lupa Pak. Gini ya. Emang kenapa kalau BUMN? Saya buat kasusnya beda. Bank Perkreditan Rakyat. Nah, apa jurnalnya? Sri.
Sebenarnya kalau jurnalnya tadi yang saya ingat sih sama kayak Ninda Lupita ya Pak. Tadi Mm-mm. kas pada penjualan dan kas pada penjualan, bentar. Kas pada penjualan dan PPN keluaran. Terus kalau misalnya saya tuh bingung loh Pak, eh antara BUMN atau apa kemarin kayak gitu. Tapi saya lupa. Pak ya. Ada yang nggak kena, dia subjek pajak apa enggak gitu. Oh gitu. Iya, jadi saya lupa Pak. Maaf Pak. Saya nanya sama Kotibah, mana Kotibah? Ya, Pak. Kotibah yang kasus pertama. Ini saya buat kasus satu ya. Benar atau salah? Benar, Pak. Kas bertambah di debit. Mm-mm. Kas. Penjualannya benar. Mungkin kayak gini, Pak. Mm. Eh, kas 100%. Hmm. Bapak izin menjawab yang tadi, yang kasus pertama, kalau Mm. penjualannya Boleh. itu kan DPP. DPP-nya 90.910.090 perak. Terus PPN-nya itu 9.909.909 perak. Emang di kasus pertama saya ada nulis harga include PPN ya? Hmm, jadi PPN-nya nggak 11% gitu, Pak. Ya makanya saya tanya, jurnalnya apa nih kalau yang kayak gini? Kan nggak ditulis harga include PPN. Ada yang bisa jawab memperbaiki kesalahan temannya? Izin bantu jawab, Pak. Ya, boleh. Menurut saya sih kasnya itu 111 juta, penjualannya itu 100 juta, sedangkan PPN keluarnya tetap 11 juta. Karena 11% dari 100 juta itu ya 11 juta. Itu PPN keluarannya. Ini 100 juta. Iya, itu sama. Begini, Ah, ah. benar nggak yang lain? Saya tanya sama Lorenta. Menurut saya juga benar, Bu. Benar, Pak. Siapa tuh? Siapa tuh yang bilang? Ya, benar. Saya, Pak. Oh, Saya, Pak. iya, ya. Saya, Pak. Menurut saya yang dijawab sama Niki benar, Pak. Oke. Kita bikin perbandingan ya. Widya. Widya kasus 2, jurnalnya apa nih kalau kayak gini? Coba dibaca dulu. Untuk kasus 2 itu, menurut saya jurnalnya juga sama kayak kasus pertama, Pak. Apa tuh? Kas, Kas pada penjualan dan PPN keluaran. penjualan, PPN keluaran gitu ya. Terus nih nominalnya Sama, Pak. Kasnya 111 juta, penjualannya 100 juta, PPN keluarannya 11 juta. 100 juta, PPN keluaran 11 juta. Gini ya, Widya. Iya, Bapak. Terus apa yang membedakan antara dia BUMN sama enggak BUMN? Kalau dari catatan yang saya punya, Ya, catatannya. Oke. nggak, Terus? nggak ada perbedaan sih, Pak. Oh, nggak ada perbedaan. Iya. Jadi sama aja. Antara saya jual dengan BUMN sama yang nggak jual sama non BUMN sama aja. Mau ngecek PPN siapa sih?
pemungut PPN. Siapa? Ada yang tahu? Pemungut PPN siapa? Siapa pemungut PPN? Pemerintah? Ya, bendahara pemerintah. Bendahara pemerintah. Baik itu daerah gitu ya. Baik itu pusat. Maupun ada bendahara pengeluaran desa. Nah, ya. Nah, ini pemungut PPN. Kemudian apa lagi? BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Dia yang ditunjuk oleh pemerintah untuk sebagai pemungut PPN. Kemudian pihak lain yang ditunjuk. Contohnya Pak, contohnya banyak nih ya. Jadi ada seperti Amazon, Google, kemudian Shopee, ya Tokopedia dan lain-lain. Jadi dia ditunjuk oleh pihak pemerintah untuk memungut PPN. Jadi ketika transaksi sama yang disebut dengan pemungut PPN, sebenarnya kita nggak ada terima uang PPN-nya. Uang PPN-nya kita nggak terima. Kenapa? Karena sudah dipungut oleh si bank mandirinya. Jadi misalnya kasusnya adalah PT ABC yang kasus pertama. Kasus pertama itu uang PPN-nya itu di Bank Mandiri. Jadi ketika dia bayar, dia nggak nyetor lagi ke kita di PT ABC, dia nggak terima 11 juta. Kenapa? Karena Bank Mandiri yang akan menyetorkan. Jadi uang itu, uang PPN-nya itu nggak ada di PT ABC. Jadi apa jurnalnya nih Pak? Jadi jurnalnya adalah kas penjualan saja. Kenapa? Karena yang 11 juta itu sudah dipegang sama Bank Mandiri untuk disetorkan. Nah, berbeda kasusnya dengan yang kedua. Dia transaksi ke non BUMN atau non pemungut PPN. Maka, nah ini benar jurnalnya. Maka PPN yang harusnya tadi ceritanya kalau ini BUMN, yang kasus pertama BUMN, dia store, tapi nggak titip ke kita. Tapi kalau yang sekarang, kasus 2 ini, PPN-nya dititipkan ke kita. Makanya kita akan terima kas yang lebih atau bahasanya ditambahkan dengan PPN. Yaitu kira-kira. Nah, di sini poin-poin kenapa, Pak, nanti kalau misalnya kayak tadi, teman saya menjurnalnya begitu. Padahal kan kas kita nggak diterima nih. Ya udah, nanti silakan lakukan jurnal koreksi atau di jurnal balik ya. Kita opsinya ada 2. Pak, bisa nggak disesuaikan? Nggak bisa. Ini bukan ranahnya jurnal penyesuaian. Jadi cuma bisa nanti paling jurnal koreksi atau di jurnal balik. Supaya apa? Supaya oh ini salah nih kalau jurnalnya begini. Karena kan kita nggak terima uang PPN-nya. Nah ini yang harus Anda pelajari ya. Ini baru kasus 1 sama kasus 2. Nah itu kira-kira nanti sistemnya cash itu saya buat kasus, 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 kasus. Nanti Anda buat nilai ya. Lakukan penilaian. Benar atau salah ya. Nanti kita sistemnya crossing aja. Nanti teman yang lain itu akan mengoreksi kerjaan teman yang lainnya. Oke.
Nah, itu kira-kira ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nggak ada. Kalau nggak ada, saya lanjut. Jadi, di akuntansi pajak ini, kita itu menunjukkan secara akademik bahwa secara akuntansi, siklus akuntansi, ketika WP itu diperiksa, dia benar dari kesalahan. Jadi jurnalnya udah benar. Kan kalau kita itu kan siklus akuntansi kan mulai dari bukti transaksi ya. Bukti transaksi, jurnal umum, dan kalau sudah pakai sistem itu dia nggak perlu lewat lagi yang disebut dengan buku besar gitu ya. Neraca saldo terus penyesuaian nggak lewat dari situ lagi. Jadi dia kalau yang sudah pakai sistem dia cuman kuncinya adalah di jurnal umumnya. Nah, kalau di jurnal umumnya salah kayak tadi, maka laporannya salah. Oke. Nah, di mata kuliah ini kita adalah meyakinkan ke petugas pajak bahwa sistem akuntansinya udah benar atau bahasanya jurnal pengakuannya udah benar. Ketika mengakuinya salah, ya maka salah juga laporannya, ya baik itu jurnalnya maupun angkanya. Oke. Nah, proses yang ini sebentar. Proses terkait ya. Jadi kita kalau biasanya kalau udah pakai sistem itu langsung di buku jurnalnya aja. Posting buku besar dan lain-lain itu udah secara otomatis dan langsung jadi laporan keuangan komersial. Oke. Nah, di laporan keuangan komersial pun juga ini nanti akan ada proses yang disebut dengan rekonsiliasi. Kita akan mengulang kembali, melihat-lihat kembali biaya-biaya ya atau pendapatan-pendapatan yang berhubungan dengan pajak. Benar nggak pembeliannya? Misalnya pembeliannya itu, oh ini semua fakturnya itu ternyata tidak semua kita kreditkan. Sebagian PPN-nya jadi biaya. Boleh nggak PPN jadi biaya? Nanya dulu. Anissa Nur Utami. Iya, Pak. Iya. Boleh nggak PPN itu jadi biaya ya? Saya kurang tahu, Pak. Nah, kenapa nggak tahu? Bahkan sudah saya share gitu peraturannya kemarin, minggu lalu. Udah dibaca belum? Kan sebelumnya yang waktu dengan Pak Medi ya. Saya sudah kirim peraturan. Itu tebelnya 426 halaman. Terus juga saya sudah kirim slide-nya 56 slide. Udah dibaca belum? Gak dibaca. Anak-anak sekarang ini nih, pakai chat GPT nih. Cahyadin, mana Cahyadin? Hadir, Pak. Nah, Cahyadin, boleh nggak sih PPN itu dibiayakan? Nah, izin jawab ya, Pak. Kalau misalnya saya cek di Google ini, boleh saja, Pak. Karena menurut ketentuan fiskal, boleh saja. Yang tidak boleh dijadikan biaya bagi perusahaan. Itu sih, Pak. Kurang lengkap. Aurora, saya cek Aurora. Boleh nggak PPN itu dijadiin biaya? PPN yang kita bayar, Aurora.
Nah, mana Aurora ini? Zahra. Boleh, Pak, karena yang nggak boleh itu kalau dijadikan biaya bagi perusahaan. Boleh kalau gimana? Boleh, karena kalau menurut ketentuan fiskal itu yang nggak boleh itu kalau dijadiin biaya bagi perusahaan, Pak. Kayak misalnya pajak penghasilan itu boleh. Nah, pertanyaan saya ulang nih ya. PPN itu boleh dibiayakan nggak? Jadi misalnya gini, ketika saya melakukan penjurnalan, Excel ya udah ya, di share screen Anda kan. Saya buat biasanya kadang-kadang biaya pajak kendaraan. Jadi misalnya perusahaan punya mobil, terus tahun ini bayar pajak nih, pajak kendaraan. Nah, saya akan menjurnal biaya pajak kendaraan pada kas. Atau kalau mau detailnya, bisa juga kayak gini, biaya pajak kendaraan waktu sebelum dibayar. Misalnya kita akui dulu ada utang pajak. Nah, kemudian setelah itu utang pajaknya kita geser. Kita keluarkan untuk kas. Misalnya begitu. Nah, sekarang pertanyaannya, boleh nggak tulisannya biaya PPN pada kas? Nah, ini yang saya tanyain. Mana nih yang cowok? Yang matiin kamera mana? Aditya. Ya, Pak. Nah, itu pertanyaan saya yang saya share sekarang. Kalau dijadiin biaya itu biasanya boleh sih, Pak. Soalnya kalau kita belanja di Indomaret gitu, Pak ya, itu biasanya ada potongan PPN-nya, Pak. Biaya PPN sebesar berapa gitu, Pak. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Ridwan. Kalau menurut saya, Pak, karena biaya itu suatu pengeluaran yang tidak memberikan imbal balik ke kita. Jadi Ya, terus saya menyimak. Terus, Pak? Ya, terus saya menyimak nih. Iya, jadi begitu. Karena biaya itu merupakan pengeluaran suatu perusahaan yang Waktu dengan Pak Wadi kemarin sempat disinggung nggak sih? Biaya sama penghasilan. Nggak disinggung. Ingat nggak? 3M, ada nggak sempat Pak Wedi nyebut 3M? Nah, lupa semua. Justia. Oh iya, saya tanya dulu, ini mahasiswanya ada yang ikut MBKM ya? Di kelas ini? Ada, Pak. Sudah konversi. Sudah? Iya, mereka tidak masuk ke kelas ini lagi karena udah dikonversi ke jurusan. Oh ya Jadi, sudah. Berarti yang ya, ini di dalam kelas ini memang yang tidak ikut program MBKM kan? iya, Pak. Oke. Jadi khusus di sini, Pak. Ya, MBKM sudah beda. Yang magang nggak ada kan?
Yang ikut program magang? Magang juga sudah konversi juga, Pak. Jadi yang magang, pertukaran pelajar, dan itu apa ya? Stupet itu udah dikonversi semua. Jadi yang masuk kelas ini hanya yang tidak ada kegiatan magang dan itu, Pak. Oke, makasih Ya, siapa? ya, Pak. Weni Aditya, cewek apa cowok nih? Iya, Pak. Saya nggak lihat mukamu. Oh, cewek toh. Nah, pertanyaan saya, Wen, Ya, ini Pak. biaya PPN, saya buat jurnalnya biaya PPN kreditnya kas. Boleh nggak, Wen? Menurut saya nggak boleh, Pak. Kenapa tuh? Karena nanti biaya PPN itu masuknya ke pajak keluaran, kalau nggak pajak masukan, Pak. Jangan salah satu dong, keluaran apa masukan? Kalau beli Mm-mm. masukan, kalau jual keluaran, Pak. Oke, baik. Izin menjawab, Pak. Ya, boleh. Siapa? Kalau menurut saya, pajak tersebut bisa dibiayakan. Karena pajak-pajak yang menjadi beban perusahaan dalam rangka usahanya, selain pajak penghasilan, misalnya PBB dan lain-lain dapat dibiayakan, Pak. Begitu kira-kira kata Google. Gitu. Nggak apa-apa. Ya udah. Oke, biaya PPN ini boleh sebenarnya dibiayakan, tapi ada S dan K-nya. Di aturan perpajakan ternyata ada syarat dan ketentuan berlaku. Di mana ya? Nah, itu yang saya bilang, saya kirim aturan itu untuk Anda baca. Ada yang disebut dia dengan PKP, istilah PKP, pengusaha kena pajak. Ada dia di kelompok non PKP. Kalau non PKP, maka kalau dia non PKP, maka ada kemungkinan dia seluruh PPN pembelian itu boleh jadi biaya. Kalau dia statusnya non PKP. Sekarang saya geser ke yang statusnya PKP. Ternyata di PKP ini bunyinya adalah aturannya berbeda sepanjang belum dimasukkan dalam SPT PPN maka boleh. Ya. Jadi sepanjang belum dimasukkan dalam SPT PPN oke, nggak apa-apa Zahra. Sepanjang belum dimasukkan dalam SPT PPN maka dia boleh. Jadi gini, SPT PPN itu kan lapornya per bulan nih. Per bulan apa per tahun? Nah, ini saya tanya, ngetes nih. Lulus nggak pajak kemarin?